Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalam ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Baik, hari ini di hari Jumat yang penuh berbahagia ini, Ustadz akan menyampaikan materi daripada materi sejarah kebudayaan Islam kelas 11, bab yang pertama, yaitu tentang materi dinasti Abbasiyah. Kita ke pendahuluannya dulu, yaitu Daulah Abbasiyah merupakan salah satu pilar kejayaan umat Islam pada masa klasik. Pada zamannya tidak ada bangsa yang menandingi gemerlapnya peradaban dan kemajuan ilmu pengetahuan yang berkembang pada masa itu. Sehingga bisa dikatakan bahwa zaman keemasan Islam muncul pada saat itu. Daulah Abbasiyah sangat berjasa dalam memberikan kontribusi peradaban dan keilmuan yang terus menginspirasi tokoh-tokoh ilmuwan muslim dan bahkan sampai ilmuwan barat dari zaman klasik sampai zaman modern saat ini. Hampir 3 abad lamanya, banyak di antara peninggalan Daulah Abbasiyah menjadi saksi bisu kejayaan Islam di Timur Tengah, Asia, bahkan Eropa. Jadi di sini kita diharapkan bisa menerapkan daripada zaman-zaman keemasan itu, zaman-zaman keemasan dinasti Abbasiyah. Kita bisa teruskan perjuangan mereka. Bukan kita redupkan seperti saat ini, di mana Islam meredup. Padahal di zaman dahulu Islam begitu gemerlap dalam segi peradaban maupun dalam segi keilmuan. Kita mulai dari sejarah lahirnya Daulah Abbasiyah. Kebangkitan Daulah Abbasiyah dimulai dengan gerakan-gerakan perlawanan terhadap kekuasaan Daulah Umayyah di Andalusia pada masa kepemimpinan Khalifah Hisham bin Abdul Malik. Ini materi kelas 10 ya, sejarah kebudayaan Islam kelas 10. Ustadz tidak akan bahas panjang lebar. Ustadz akan secara umumnya aja menjelaskan ini sesuai dengan yang Ustadz udah ketik. Pada masa Umayyah, proses Arabisasi sangat kental dalam tampuk kepemimpinan. Kurang melibatkan kaum Azam non-Arab seperti kita nih. Kita kan disebutnya kaum Azam non-Arab. Kalau kaum Arab itu disebutnya ya kaum Mekah, Madinah, itu disebut kaum Arab. Di luar itu disebut kaum Azam, kaum non-Arab. Dan memberikan denda kepada bangsa-bangsa yang dikuasai, serta harus adanya jizyah, pungutan bagi para mu'alaf. Nah, ini begitu sangat memberatkan pada waktu itu ya, bagi umat-umat yang baru mau masuk Islam. Orang-orang yang baru mau masuk Islam ini begitu sangat memberatkan karena ada jizyah, ada pungutan-pungutan, serta tidak melibatkan kaum Syiah Khawarij dalam pemerintahannya, dan ini menimbulkan kecemburuan sosial bagi kaum Syiah dan Khawarij pada masa itu. Lalu lanjut, gerakan Muhammad bin Ali, ya, orang yang pertama kali mencetuskan daripada sejarah lahirnya Daulah Abbasiyah, mendapat dukungan dari kelompok Mawali yang selalu ditempatkan sebagai masyarakat strata 2, kelas bawah. Selain itu, juga dukungan kuat dari kelompok Syiah yang sejak dari awal tidak berpihak kepada Daulah Umayyah. Yang tadi kita sebelumnya Ustadz udah terangkan, yang sebelumnya itu mereka tidak dilibatkan dalam sistem pemerintahan. Kepemimpinan Daulah Umayyah berakhir pada tahun 132 Hijriah atau lebih tepatnya 750 Masehi dengan wafatnya pemimpin terakhir mereka, yaitu Khalifah Marwan bin Muhammad al-Fustad Mesir pada 1320 Hijriah atau tepatnya 705 Masehi, dan dengan demikian secara de facto berdirilah kekuasaan Daulah Abbasiyah atau disebut dengan kekhalifahan Abbasiyah. Lanjut, masih di sejarahnya, Daulah Abbasiyah berkuasa selama hampir 6 abad. Ya, dari tahun 1132 sampai 656 Hijriah atau dari segi Masehinya 750 Masehi sampai 1258 Masehi.
hampir 6 abad. Ya, kita tahu satu abad itu 100 tahun, ini berarti hampir 600 tahun ya Daulah Abbasiyah berkuasa di dunia ini. Didirikan oleh Abul Abbas As-Saffah, dibantu oleh Abu Muslim Al-Khurasani, seorang panglima muslim yang berasal dari Khurasan, Persia. Waktu itu ada namanya Persia, kalau sekarang Iran sebutannya. Dan Abu Ja'far Al-Mansur 754 sampai 775 Masehi yang banyak berjasa dalam membangun pemerintahan Daulah Abbasiyah. Kenapa dinamakan Daulah Abbasiyah? Karena para pendiri dan penguasa daulah ini adalah keturunan daripada Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu, adalah salah satu daripada paman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Nah, kita masuk kepada khalifah Daulah Abbasiyah. Pemerintahan Daulah Abbasiyah terbagi menjadi 5 periode. Dalam setiap periode terjadi perubahan pemegang kekuasaan. Setiap sistem pemerintahannya dan kebijaksanaan militernya berubah dalam setiap periode ini. Selama kurang lebih 5,5 abad, pemerintahan Daulah Abbasiyah dipimpin oleh 37 orang khalifah. Tapi di sini Pak Irfan nanti sebutin hanya beberapa khalifah saja ya. Karena kalau disebutin semua, nggak cukup untuk di YouTube-nya nanti. Makan banyak kuota. Yang penting kita paham apa aja yang dilakukan oleh para khalifah-khalifah awal di zaman dinasti Daulah Abbasiyah. Berikut ini adalah para khalifah yang memberikan peranan penting dalam perjalanan panjang Daulah Abbasiyah. Abul Abbas As-Saffah. Yang pertama nih ya, 750 sampai 754 Masehi. Abul Abbas adalah seorang profesional yang bisa menaungi kaum non muslim dan non Arab. Jadi mereka, Abul Abbas ini orang yang sangat komunikasi kepada siapapun, baik yang dari non muslim ataupun non Arab yang ajam. Beliau menampung semua. Beliau anggap mereka semua sama, memiliki hak dan kewajiban yang sama, baik itu non muslim, non Arab maupun orang Arab itu sendiri. Sangat berbeda dengan Daulah Umayyah yang menolak pasukan dari dua golongan itu. Ya, dianggapnya kasta dua kalau non Arab dan non muslim ini. Di zaman Daulah Umayyah. Pada masa pemerintahannya, saat pasukan Abbasiyah menguasai Khurasan dan Irak, dia keluar dari persembunyiannya dan dibaiat sebagai khalifah pada tahun 1302 Hijriah atau tepatnya 749 Masehi. Setelah itu dia mengalahkan Marwan bin Muhammad dan mengakhiri pemerintahan Daulah Umayyah pada tahun yang sama. Abul Abbas di dalam dinasti Daulah Abbasiyah wafat pada tahun 136 Hijriah atau di dalam Masehinya 753 Masehi dalam usia yang masih sangat muda. Berikut ini adalah para khalifah yang memberikan kontribusi pada kemajuan Daulah Abbasiyah setelah Abu Abbas ya. As-Saffah. Yang pertama, kita lihat di sini ada Abu Ja'far Al-Mansur. Ya, memimpin pada tahun 754 sampai 775 Masehi. Abu Ja'far Al-Mansur menjadi khalifah kedua Daulah Abbasiyah. Meneruskan khalifah sebelumnya yaitu Abul Abbas Daulah. Abu Ja'far Al-Mansur merupakan putra Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib. Masih saudara kandung daripada Ibrahim Al-Imam dan Abul Abbas Daulah. Ketiganya merupakan pendiri daripada Daulah Abbasiyah. Selama masa kepemimpinannya, kepemimpinan Abu Ja'far Al-Mansur, kehidupan masyarakat berjalan tentram, aman dan makmur. Ini menandakan daripada kepemimpinan seorang pemimpin yang sukses, yaitu bisa membuat masyarakatnya tentram, aman dan makmur. Stabilitas politik dalam negerinya terkendali, cenderung aman dan terkendali. Nggak ada gejolak-gejolak, nggak ada demo, nggak ada apa-apa. Aman, enak. Ya, tidak ada gejolak politik ataupun apapun itu dan cenderung stabil. Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur sangat hati-hati dalam melangkah dan mengambil sikap terhadap pihak-pihak yang berseberangan dengan kebijakan khalifah. Ini salah satu kegiatan atau kepemimpinan daripada Abu Ja'far Al-Mansur, yaitu yang memimpin pada tahun 754 sampai 775 Masehi. Next ya. 2. Muhammad Al-Mahdi, yaitu
yang memimpin pada 158 Hijriah atau lebih tepatnya 775 Masehi sampai 785 Masehi. Ya, siapa itu Muhammad Al-Mahdi? Muhammad Al-Mahdi bin Al-Mansur dibaiat menjadi khalifah sesuai dengan wasiat ayahnya pada tahun 158 Hijriah atau 770 Masehi. Ya, ini ayahnya siapa? Ini Abu Ja'far Al-Mansur. Jadi Abu Ja'far Al-Mansur punya anak Muhammad Al-Mahdi. Nah, Muhammad Al-Mahdi ini anak ini nerusin kepemimpinan ayahnya. Muhammad Al-Mahdi dikenal sebagai seorang yang sangat dermawan dan pemurah. Nah, ini contoh-contoh pemimpin yang perlu kita tiru nih di saat ini. Dermawan dan pemurah. Pada masa pemerintahannya, kondisi dalam negeri saat itu sangat stabil, sangat enak, sangat nyaman. Ya, dan tidak ada satu gerakan penting dan signifikan di masanya. Muhammad Al-Mahdi berhasil mencapai kemenangan-kemenangan atas orang-orang Romawi, dibantu anaknya yaitu siapa? Harun Ar-Rasyid adalah panglima penakluk Romawi. Dia sampai ke pantai Marmarah dan berhasil melakukan perjanjian damai dengan Kaisar Agustin yang bersedia untuk membayar jizyah pada tahun 166 Hijriah atau lebih tepatnya 782 Masehi. Muhammad Al-Mahdi meninggal pada tahun 169 Hijriah 785 Masehi dan Muhammad Al-Mahdi tercatat memerintah selama 10 tahun beberapa bulan di Daulah Abbasiyah. Lalu next yang ketiga, Harun Al-Rasyid 170 sampai 193 Hijriah atau 786 Masehi sampai 809 Masehi. Harun Ar-Rasyid bin Al-Mahdi adalah mutiara sejarah Daulah Abbasiyah. Sebagai bisa juga disebut sebagai pemimpin terbaik di zaman Daulah Abbasiyah. Kenapa? Karena Harun Al-Rasyid dikenal sebagai sosok yang sangat pemberani kesatria. Meski berasal dari Daulah Abbasiyah, Harun Al-Rasyid dikenal dekat dengan keluarga Barmak dari Persia, dari Iran. Di masa kekhalifahan Harun Al-Rasyid dikenal sebagai masa keemasan Islam atau dalam bahasa Inggrisnya The Golden Age of Islam, di mana saat itu Baghdad menjadi salah satu pusat ilmu pengetahuan dunia. Ini yang tadi Pak Irfan sebutin, yang Ustadz sebutin, di mana dinasti Abbasiyah waktu itu disebut dinasti keemasan, zaman keemasan, yang dimana ilmu pengetahuan begitu sangat luas dan sangat banyak. Harun Ar-Rasyid memimpin selama 23 tahun, 786 Masehi sampai 809 Masehi. Dalam kepemimpinannya, Harun Ar-Rasyid mampu membawa daulah yang dipimpinnya ke puncak kejayaan. Ada banyak hal yang patut ditiru para pemimpin Islam di abad ke-21 ini dari sosok khalifah besar ini. Seperti beliau Harun Ar-Rasyid. Sebagai pemimpin, dia menjalin hubungan yang harmonis dengan para ulama, ahli hukum, penulis, qori dan seniman dan juga yang lain sebagainya. Jadi Harun Ar-Rasyid merangkul semua kalangan, tidak membeda-bedakan satu dengan kalangan yang lain. Mereka rangkul daripada untuk mengembangkan kemajuan Daulah Abbasiyah pada masa itu. Baik, ini saja daripada 3 contoh pemimpin-pemimpin di zaman Daulah Abbasiyah. Untuk pemimpin-pemimpin selanjutnya, kalian bisa baca nanti di buku elektronik yang akan Ustaz share daripada di grup SKI kelas kalian masing-masing. Terima kasih, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.